Pak Jarod ini, ada pertanyaan Pak Jarod di ruang chat. Saya bacakan ya Pak ya. Oke. Bagaimana dengan anak-anak yang pada usia 7 sampai 12 tahun sudah menonton film porno? Bagaimana cara untuk mengembalikan citra dirinya? Apa yang orang tua harus lakukan dan pengajar-pengajar Kristen lakukan jika menemui kasus ini? Ini pertanyaan dari Bu Elizabeth. Bu Elizabeth masih ada di ruangan ini ya? Masih ada ya yang bertanya? Ada. Oh baik Bu Elizabeth. Ya. Nah silahkan Pak Jarod. Ya, apapun masalahnya, ya, yang pasti itu dosa. Tadi seperti saya katakan, yang membuat gambar diri rusak adalah dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Salah satunya dosa itu adalah pornografi. Maka langkah pertama, ya, anak harus disadarkan kalau itu dosa. Saya ulangi lagi, langkah pertama membuat anak lahir baru. Fokuslah pada kelahiran baru anak, ya. Misalnya saya perluas pertanyaannya soal dia ngerokok, soal dia nakal, gangguin adik, itu perilaku. Perilaku itu ada akarnya. Akar yang paling dalam adalah dosa. Maka paling penting adalah fokus pada PI pribadi anak. Nah, kalau sudah PI pribadi anak tahu dia lahir baru, dia tahu dosa, itu lebih mudah. Misalnya, ya nak, jangan nonton film porno ya, itu dosa. Tapi gimana kalau anaknya belum lahir baru? Karena anak-anak milenial ini, ya kalau 7-12 tahun harusnya lebih mudah ya. Tapi kalau dia di atas 12 tahun atau di atas 10 tahun misalnya, bahkan mungkin tidak tahu apa itu dosa. Nggak percaya ada dosa. Kita bisa gunakan juga jalur non-agama. Ya, jadi anak milenial itu logis banget. Kalau anaknya misalnya diomongin dosa, emangnya ada dosa? Dia nggak percaya ada setan, dia malas ke gereja, adiktif pornografi, mungkin kita bisa jalur kedua, yaitu malah tidak nyinggung-nyinggung sama sekali soal dosa. Saran saya praktisnya, ibu, bapak coba minta sama anak, nak, papa minta waktu kamu setiap hari 10 menit aja ya, bikin appointment dulu. Karena anak milenial ini kadang diajak ngomong itu perlu bikin appointment gitu ya. Jadi bapak ibu minta waktu 10 menit satu hari. Udah, janji ya, selama 7 hari, 1 hari 10 menit. Oke, hari pertama dimulai, ibu minta anak pegang gadgetnya, lalu buka file, cari aja file namanya otak rusak. Ya, YouTube, biar gampang jelasinnya, otak rusak. Itu banyak sekali file, pilih aja yang paling atas, yang viewernya udah jutaan. Itu animatrix, menjelaskan bahwa otak rusak itu nomor 1 karena pornografi. Narkoba itu cuma 3 bagian, tapi pornografi itu 5 bagian. Nah, ajak anak nonton, itu film hanya 6 menit, 7 menit. Bapak Ibu nggak usah ngomong apa-apa. Begitu filmnya selesai, Papa Mama minta 10 menit kan ya, hari ini coba dipakai 6 menit. Makasih ya nak, nggak usah ngomong apa-apa. Tunda nasihatnya, nggak usah buru-buru. Besok, hari kedua, ajak lagi nonton file kedua, file ketiga, file keempat, sampai 6 hari cari file beda-beda. Yang satu ngomong dokter, yang satu neuroscience, yang satu lagi dari depan pendidikan. Ambil 5 terbanyak viewernya. Nah, kenapa? Karena anak kan nggak percaya sama orang tua. Kalau bapak ibu ngomong, nak kamu jangan nonton film pornografi, otakmu rusak. Anak nanti ngomong, memangnya mama tahu. Jadi biar orang lain yang ngomong. Itu kalau udah nonton 5-4 file, Bapak Ibu enggak usah banyak ngomong, mungkin malah nanya saja. Gimana menurut kamu, nak? Gitu ya. Nanti anak pasti udah jelas bahwa, nak, kalau kamu mau nonton film pornografi terus, ya terserah kamu. Itu hidup kamu kok, bukan hidup papa mama. Tapi kamu sekarang tahu kan apa akibatnya? Bukan papa mama yang bilang, ada dokter, ada insinyur, ada neuroscience, ada profesor, semuanya bilang sama, otaknya rusak. Nah, itu namanya menggunakan jalur logika. Memang nonton film porno itu perilaku. Perilaku itu ada dasarnya dari perasaan. Tuhan Yesus punya hukum psikologi yang paling mendasar, dari hati timbul kepikiran, lalu perzinahan, pembunuhan. Ya, perzinahan, pornografi itu di perilaku, behavior. Asalnya dari mindset, paradigma. Nah, gambar diri itu sebenarnya di pikiran, areal pikiran. Self image itu di pikiran. Hati itu di iman, maka tadi Pak Jonathan Trisna dari iman gitu ya, lalu perbuatan, ya pikiran lalu perbuatan. Hati itu ada di iman. Nah, hati inilah lahir baru di situ, nilai-nilai di situ. Tapi kalau dia nggak lahir baru, sampai mulut berbuih juga anak
mental nasihatnya, maka pakai pikiran. Nah, di pikiran di sini pikirannya siapa? Udah, namanya anak sekarang kan sukanya logika, ilmiah. Ya udah, pakai ilmunya orang lain aja. Nah, nanti baru ajak dia diskusi. Anak diajak diskusi berdasarkan fakta ilmiah mengenai pornografi tadi. Nanti anak dibimbing mengambil keputusan. Ya, kalau sampai anak sudah, lalu gimana Pak? Aku udah terlanjur enak, aku pengen lepas. Nah, kalau anak udah mau lepas, tadi Pak Jonathan Sina bilang apa? Kasih teladan. Jadi anak itu dikasih contoh gitu ya. Nah, saatnya Bapak Ibu, mungkin Bapak atau Ibu salah satu kalau misalnya punya pengalaman bisa menjadi ayah jujur. Ayah jujur itu bilang begini, "Nak, waktu Papa SMA juga pernah terlibat pornografi, sampai Papa onani setiap hari, Papa merasa najis, Papa merasa nggak layak." Jadi nanti anak akan kaget-kaget ya. Anak saya kan taunya Pak Jarot, wih Pak Pendeta Jarot gitu ya, khotbah tumpang tangan, orang rebah, doain orang sakit sembuh gitu. Tiba-tiba Pak Jarot kesaksian sama anaknya. Kalau saya waktu SMA nonton pornografi setiap hari, onani setiap hari, anak saya kaget-kaget. Tapi anak saya tahu saya ayah realistis. Dan saya bersaksi, saya pernah jatuh. Lalu saya bersaksi bagaimana saya sembuh, saya pulih, saya kudus. Gitu ya. Jadi kita turun ke bawah dulu, kayak Tuhan Yesus turun jadi manusia. Jadi manusia itu begini loh, gitu ya. Jadi saya juga bercerita kepada anak saya, kalau saya juga pernah nonton film pornografi. Kalau dulunya onani sebulan sekali, gara-gara nonton itu tiap hari. Dan saya pernah hidup dalam kenajisan seperti itu. Nah, itu artinya kita menjadi sahabat si anak dan kita memberikan cerita bagaimana kita lepas. Karena anak bukan butuh dimarahi, tapi anak butuh jalan keluar. Nah, jalan keluar yang paling bagus itu cerita. Mamah juga pernah dosa, tapi mamah bisa sembuh. Papa juga pernah, tapi papa sembuh. Gitu ya. Itu menurut saya yang paling mudah daripada cuma marah. Nggak boleh, kamu harus kudus. Gimana caranya kudus, Pak? Ya terserah kamu. Banyak berdoa. Itu mah kayak orang khotbah. Di gereja khotbah juga nggak mendarat, nggak detail. Bapak ibunya di rumah juga khotbahnya begitu. Ya tiap hari dikhotbahin melulu. Mana berubah hidupnya ya. Jadi anak udah nggak butuh khotbah lagi di rumah. Anak butuh teladan, tadi kata Pak Jonathan Trisna. Oke, Tuhan berkati. Baik.